Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Juditasari, MPD, dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka memenuhi pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Yaitu berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDB UKT-PT dalam bidang pengajaran. Baiklah, mata kuliah yang saya ambil dalam proses video pembelajaran ini adalah mata kuliah Literasi Bahasa Indonesia dengan kode KM015 dengan beban 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS case study dan project based learning. Baik, adapun CPL yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kali ini adalah CPL pada keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dengan sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Selanjutnya, keterampilan khususnya yaitu mampu mengaplikasikan teori, konsep, dan pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Selanjutnya, untuk CPL pengetahuan, yaitu menguasai konsep teori keterampilan berbahasa. Menguasai konsep teori pembelajaran bahasa dan sastra, pendekatan, metode, teknik, strategi, model, media, dan penilaian pembelajaran. Adapun CPMK yang saya pilih adalah mahasiswa mampu menjelaskan masalah literasi yang ada di Indonesia. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah implementasi dari kebahasaan, kesastraan, pendidikan yang bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa agar mampu memahami konsep literasi, review dan pengembangan bahan bacaan, menganalisis permasalahan literasi di Indonesia, praktik pelaksanaan bedah buku, dan menyusun modul program literasi keluarga, masyarakat, dan sekolah. Adapun bahan kajian utama atau bahan kajian pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama, yaitu pembelajaran literasi strategi peningkatan kemampuan literasi matematika, sains, membaca dan menulis karya Abidin Yunus dan teman-teman. Selanjutnya, literasi sains materi pembelajaran bahasa Indonesia karya Werdiningsih Dia. Selanjutnya, literasi dan media bahasa dan sastra karya Nurmalina. Dan terakhir adalah pembelajaran bahasa Indonesia berbagai literasi menuju keterampilan abad 21. Dan saya juga menggunakan beberapa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan bahasa untuk menunjang pembelajaran mata kuliah literasi bahasa Indonesia. Pokok bahasan dalam mata kuliah literasi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, konsep dasar literasi, multiliterasi, dan pembelajarannya. Selanjutnya, mereview bahan bacaan dari teks sastra, teks non-sastra, teks media, dan teks tradisional dan lokal. Selanjutnya, melakukan simulasi bedah buku dari bahan bacaan, teks sastra, teks non-sastra, teks media, dan teks tradisional maupun lokal. Selanjutnya, mampu menjelaskan masalah literasi yang ada di Indonesia, mampu menyusun program literasi keluarga, masyarakat, dan sekolah, mengimplementasikan program literasi sebelumnya menjadi modul literasi masyarakat, sekolah, dan keluarga. Yang terakhir yaitu menyusun program bedah buku dengan mengundang narasumber dari luar kampus. Bobot penilaian dalam proses perkuliahan ini menggunakan 4 penilaian, yaitu pertama 10% keaktifan dan kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% adalah UAS. Sekian perkenalan diri yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, alhamdulillah ya, baik semua. Oke, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Baiklah, alhamdulillah kalau misalnya masuk semua. Sekarang kita mulai saja mata kuliah pada pagi hari ini. Silakan
memimpin doa terlebih dahulu. Muhammad Alfa, silakan. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih Alfa sudah memimpin doa. Baik, kita masuk kepada materi literasi bahasa Indonesia ya, literasi sebagai kecakapan hidup. Nah, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan capaian pembelajaran pada mata kuliah pada pagi hari ini. Silakan satu orang boleh membacakan capaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Delta. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini, yang pertama yaitu mahasiswa menganalisis permasalahan literasi yang dihadapi di Indonesia. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu melaporkan hasil analisis dan solusi pemecahan masalah terhadap masalah literasi di Indonesia. Oke, terima kasih Delta sudah membacakan capaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini. Baik ya, tadi Delta sudah menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali atau mereview kembali nih. Ada yang ingat materi sebelumnya itu adalah materi apa? Saya Bu. Jadi pada materi yang minggu lalu, Ibu telah membahas dua materi. Itu materi yang pertama, Ibu membahas tentang konsep dasar literasi dan multiliterasi. Lalu pada materi yang kedua, Ibu menyinggung tentang review berbagai teks mencakup isu-isu global saat ini. Kemudian simulasi bedah buku dari berbagai teks. Baik, terima kasih Rafael atas penjelasannya. Betul sekali ya. Jadi review materi minggu lalu adalah berkaitan dengan konsep dasar literasi dan multiliterasi. Selanjutnya itu adalah berkaitan dengan simulasi bedah buku, dan kita juga kemarin juga sempat mereview berbagai teks dari teks-teks non-sastra, sastra, dan hal-hal yang berkaitan dengan isu global. Baik ya, ini adalah buku referensi yang digunakan ya. Buku referensinya ada berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis literasi menuju keterampilan abad 21. Selanjutnya ada pembelajaran literasi, yaitu strategi meningkatkan kemampuan literasi matematika, sains, membaca dan menulis. Selanjutnya ada literasi media dalam bahasa dan sastra, dan terakhir itu adalah literasi sains dan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, nah ini ada pertanyaan nih untuk kalian ya. Dari awal kalian bisa membaca tentunya sudah banyak nih buku referensi-referensi yang kalian baca. Nah pertanyaan Ibu cuma sederhana, yaitu sudah berapa banyak buku yang kalian baca? Oke, baik. Siapa yang ingin menjawab? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Baik, silakan Siva. Baik Ibu, izin menjawab dari pertanyaan Ibu. Dari kita bisa membaca hingga sekarang, berapa banyak buku yang telah saya baca ya terutama. Jadi saya membaca buku itu dari lama ya, pastinya dari kecil sudah terbiasakan untuk membaca buku. Nah kemudian dari kecil saya sudah menyusun list dari berapa banyak buku yang telah saya baca. Kemudian setelah saya melihat berapa sih jumlah buku yang telah saya baca, dan ternyata buku yang telah saya baca hingga saat ini berjumlah 72 buku. Baik ya, Ibu apresiasi sekali Siva sudah banyak membaca 72 buku. Berapa umurnya Siva sekarang? 21 ya. 21 tahun udah membaca 72 buku ya. Itu sebuah menurut Ibu sebuah pencapaian luar biasa gitu kan di umur 21 tahun. Oke, sekarang pertanyaan Ibu, apa yang Anda pahami dari bahan bacaan tersebut? Nah, dari Siva nih udah baca 72 buku. Nah, kira-kira apa yang Siva pahami, terus apa perubahan yang Siva dapatkan setelah Siva membaca 72 buku tersebut? Yang pertama, setelah saya membaca buku-buku tersebut, saya memahami bahwa setiap manusia mempunyai potensi diri di balik rasa takut dan pengalaman di masa lalunya. Mereka bisa mengungkapkan semuanya melalui tulisan. Nah, setiap tulisan tersebut memiliki persepsi masing-masing. Jadi, setelah saya membaca, pasti saya memiliki pandangan-pandangan baru terhadap berbagai hal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tentang apa yang berubah dari diri saya setelah saya membaca sebuah bacaan. Nah, saya memahami diri bahwa setelah saya membaca, saya merasa bahwa saya lebih kritis dan lebih peduli, terutama terhadap diri sendiri dan dalam aspek lingkup sosial. Baik, ya kita apresiasi dulu untuk jawaban Siva sekalian. Oke. Baik, ya satu hal yang Ibu garis bawahi ya tadi karena adanya banyaknya membaca buku tadi membuat Siva lebih kritis dan memahami diri sendiri.
Nah, itu penting ya terhadap diri kita sendiri ya, bahwa ketika kita mampu berpikir kritis, berarti kita mampu memilah ya bagaimana untuk memecahkan suatu masalah, mendapatkan solusi ya dari suatu masalah ya, sehingga kita mampu menjalankan suatu kehidupan itu menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan fakta literasi di Indonesia. Nah, kita lihat di dalam survei VISA tahun 2022 ya, bahwa kita berada di tingkat 69 ya, 69 dari 81 negara. Nah, itu adalah yang bukan suatu pencapaian yang patut dibanggakan ya, tetapi merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan ya di Indonesia, bahwa kita berada di peringkat 69. Oke, kita lanjut lagi di perbandingan ya. Kita melihat perbandingan dari literasi membaca pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Nah, memang terlihat sedikit adanya perubahan, yaitu dari kalau 2018 itu kita 62 dari 70 negara ya, tetapi karena ini surveinya lebih banyak negaranya, tapi jadi mundur. Ya, jadi 2022 Indonesia itu menempati posisi ke-69 dari 81 negara karena ada penambahan negaranya. Jadi posisi kita awalnya 62 nih dari 72 negara, jadi mundur ke 69 dari 81 negara. Nah, seperti itu. Nah, terlihat peringkatnya itu terlihat meninggi ya, tetapi sebenarnya tidak gitu ya. Kita lihat posisi grafik ini gitu kan ya, ada grafik tahun 2018 dan 2022 ya, bahwa meskinya terlihat naik, tetapi sebenarnya menurun di tingkat membaca dan tingkat literasi matematika dan sains itu mengalami suatu penurunan di survei itu. Nah, hal ini yang menjadi catatan tersendiri bagi kita ya, orang Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Ya, ada apa dengan Indonesia sehingga literasinya itu ya berada di tingkat rendah gitu dan menurun ya, justru menurun seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita balik ke lokal. Nah, kalau tadi itu versi dunia gitu ya, ini balik ke lokal. Kita berada di Kalimantan Barat, ya kita masuk di zona rendah juga gitu ya, zona rendah literasi. Dari 34 provinsi ya kita berada di zona rendah pada kelas 32. Nah, 32 dikutip dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kebudayaan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang betul ya tingkat literasi di kita itu termasuk rendah gitu. Ya, mengapa? Nah, itu perlu kita garis bawahi dan kita cari akar permasalahannya. Ya, sehingga kita sebagai mahasiswa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ya bagaimana literasi bahasa Indonesia kita itu agar lebih meninggi gitu. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang definisi literasi ya. Mungkin sebelumnya di konsep dasar literasi sudah menjelaskan, tetapi Ibu ingin mengingatkan kembali di definisi sempit, luas, dan diperluas. Ada hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Ya, mengapa ada sempit, luas, dan diperluas? Karena kategorisasi literasi itu ada tingkatannya gitu ya. Kalau misalnya dari sempit, ya dari sempit mungkin bagaimana kesadaran penyandian ulang bunyi bahasa, belajar sistem tata bahasa tulis. Kita hanya mengetahui, ibaratkan orang yang awalnya buta huruf bisa menjadi mengenal huruf, misalnya itu bisa membaca. Nah, itu definisi sempit dari literasi itu sendiri. Namun ada diperluas lagi ya, bagaimana kita mampu membuat suatu bacaan itu sehingga menjadi terampil dalam aktivitas menulis, terampil dalam membaca, terampil dari aktivitas menulis. Ya, sehingga dalam proses literasi tersebut ada kenaikan lebih dari hanya tahu sekadar membaca tadi gitu kan ya, dari tahu sekadar huruf sehingga kita tahu bagaimana kita mampu terampil membaca teks dan akhirnya kita mampu menulis seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada definisi yang lebih diperluas, yaitu keterampilan fungsional literasi, pencapaian kecakapan peradaban dan teknologi. Nah, itu sudah sampai tahap kita mampu mengubah diri kita menjadi lebih dari sebelumnya gitu. Kita mampu menulis, terus selanjutnya kita mampu mengubah, kita mampu membaca situasi, berpikir kritis bagaimana memecahkan masalah yang ada di sekitar kita ya, sehingga terjadilah suatu kecakapan literasi tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari suatu literasi. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya
kita lanjut ya. Nah, tulisan ini yang menyatakan literasi bukan hanya sekadar membaca tetapi sebagai kecakapan hidup manusia. Nah, menurut Ibnu Aji sendiri, literasi kini digunakan dalam skala luas. Ya, jadi seperti yang Ibu bilang tadi bahwa definisi tadi tidak hanya kita tahu baca dan tahu menulis saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu bagaimana kita menunjukkan paradigma baru dalam suatu literasi bahasa Indonesia, yaitu upaya memaknai literasi dalam dan pembelajarannya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada kutipan kata-kata ya, bahwa orang yang tidak berliterasi pada abad 21 adalah bukan yang tidak mampu membaca dan menulis, tetapi adalah orang yang tidak bisa menjadi pembelajar, tidak bisa belajar, tidak belajar, dan tidak mau belajar. Jadi tidak adanya literasi, orang yang tidak berliterasi itu sebenarnya bukan karena dia tidak tahu baca, bukan hanya aspek itu gitu, tetapi karena mau atau tidak maunya dia dalam proses belajar tersebut. Kalau dia mau belajar, tentunya dia mau berpikir, dia akan tahu memecahkan masalah, berpikir kritis. Nah, seperti itu ya, sehingga literasi itu dipandang bukan hanya membaca dan menulis saja gitu kan, tetapi bagaimana seseorang mau belajar atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia tidak bisa berliterasi, ya berarti dia tidak bisa belajar. Dia tidak bisa belajar dan tidak mau belajar. Konsepnya sederhana, mau atau tidak mau, kita berliterasi, seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, UNESCO Literacy Assessment dan Monitoring Programnya itu menyampaikan bahwa, seperti yang Ibu jelaskan ya, bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung, dan menggunakan cetakan dan bahan tertulis yang terkait dengan konteks tertentu. Ya, jadi bagaimana mereka mampu mengimplementasikan suatu kemampuan dia ya, untuk sehingga seseorang itu mampu menggunakan hal tersebut dalam konteks tertentu. Ya, seperti sederhananya bagaimana kita mengaplikasikan misalnya komputer yang dulu misalnya kita tidak tahu. Nah, itu adalah bagian dari suatu literasi. Bagaimana kita misalnya membuat aplikasi baru, menjalankan aplikasi baru, ya misalnya kita menggunakan Mendeley. Kita tidak tahu nih bagaimana Mendeley itu seperti apa gitu kan, Zotero itu seperti apa. Nah, setelah kita berliterasi, sampai akhirnya kita tahu nih bagaimana cara menggunakannya, mengaplikasikannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang tidak mau berliterasi, tentunya tidak mau belajar. Oh, aku tidak akan menggunakan aplikasi itu. Aku tidak tahu, misalnya gitu kan. Aku nggak tahu caranya, padahal kita belum belajar gitu. Karena apa? Karena dia tidak mau berliterasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuannya, berkembang pengetahuan atau potensinya, dan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Jadi, ketika seseorang mampu berliterasi dengan baik, ya seseorang mampu mengembangkan dirinya, ya sehingga dia mampu berpartisipasi penuh dalam dunia masyarakat. Intinya seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari apa yang Ibu sampaikan? Silakan. Saya, Bu. Baik, silakan Jonathan. Apakah revolusi dari AI ini malah justru berdampak negatif kepada siswa atau mahasiswa, sedangkan ya kita lihat sendiri bahwa sebelum adanya AI pun tingkat literasi itu rendah, Bu, dibandingkan apalagi kalau ada AI gitu. Apakah ada solusi agar dengan adanya AI ini dapat meningkatkanlah dan memitigasi agar tidak terjadinya penurunan lagi gitu? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Christian Jonathan. Baik ya, bagus sekali ya pertanyaannya, berkaitan dengan isu yang sangat viral saat ini ya, berkaitan dengan AI, penggunaan AI. Bahkan anak SD pun mungkin sudah menggunakan AI tersebut gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana dampaknya sih terhadap literasi, apakah bakal meningkat atau bahkan adanya penurunan literasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari survei gitu ya, itu adalah bergantung kepada individu lagi. Ya, kalau misalnya individunya itu memanfaatkan teknologi dengan bijak, tentunya hal itu akan membuat literasi itu semakin meningkat.
kalau misalnya individu itu tidak mampu memanfaatkannya dengan bijak, tentu akan menyebabkannya adanya penurunan terhadap literasi tersebut. Jadi bergantung individunya lagi nih bagaimana kita memanfaatkan AI tersebut. Karena kita tahu gitu ya, kalau misalnya kita bertanya suatu jawaban biasanya langsung dijawab sama AI tersebut gitu kan ya. Nah, dari hal tersebut ya kita tahu sebenarnya dari jawaban itu sebenarnya kita bisa menjadikan brainstorming atau bahan bacaan kita ya bagaimana seseorang mampu membaca hasil dari jawaban tersebut ya sehingga itu benar bisa digunakan atau tidak gitu kan ya sebagai bentuk dari proses literasi. Kalau misalnya tidak bisa digunakan ya kalau misalnya kita berpikir kritis, oh jawaban ini tidak bisa digunakan, berarti kita tidak akan menggunakan AI tersebut. Nah gitu, oh jawaban ini bisa nih jadi bahan pertimbangan untuk tulisan kita, bahan pertimbangan sebagai bentuk bahan bacaan kita misalnya gitu, bisa saja gitu ya. Jadi itu bergantung kepada diri kita gitu kan ya bagaimana memanfaatkan tersebut. Nanti memang surveinya itu dilihat lagi gitu ya bagaimana ada peningkatan atau tidak ya kita akan lihat lagi misalnya beberapa tahun ke depan survei tentang literasi di Indonesia apakah AI ini menjadi momok buruk atau baik seperti itu. Nah itu jawaban dari Ibu ya berkaitan dengan dampak dampak AI terhadap literasi Indonesia. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk membagi kelompok, ya karena kita 15 orang, jadi kalian silakan dibagi kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, dan kalian Ibu minta untuk mendiskusikan 3 pertanyaan tersebut, yaitu pertama, bagaimana cara kita menyikapi kehidupan dengan kenyataan tingkat literasi yang rendah selama ini? Selanjutnya itu, berikan satu contoh dari diri Anda sendiri atau orang lain terhadap masalah literasi dan berikan solusinya. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan ketiga itu cari 3 contoh masalah literasi yang ada di Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dan berikan jawaban mengenai permasalahan literasi tersebut. Oke, sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik Ibu, akan memberikan waktu 30 menit untuk kalian mencari jawabannya, kalian berdiskusi, mencari jawaban tersebut. Nanti Ibu akan meminta kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi yang sudah kalian berikan. Baik ya, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan. Kelompok kami, Bu. Baik, silakan Meli, Ewa, dan Juria untuk maju dalam proses presentasi ini. Baik, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ewa Caprisa, kemudian ada rekan saya, Lestari, dan Julia. nah di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang belanja masalah literasi. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Meli. Nah, cara kita menyikapi hal tersebut, kita harus sadar dulu akan rendahnya literasi saat ini. Kita harus menerima kenyataan. Jadi, untuk menyikapi hal itu, kita harus belajar lebih giat lagi, dan kita harus masuk komunitas. Misalnya kita masuk komunitas literasi. Literasi ini tidak hanya baca tulis ya, banyak ya teman-teman. Ada literasi sains, literasi finansial ya teman-teman ya, literasi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi, kita itu jangan sampai hanya fokus pada literasi baca tulis, kita harus bisa melek dengan informasi yang ada saat ini sehingga kita tidak termakan dengan berita-berita yang hoax. Kita harus bisa membedakan fakta dan opini yang ada dalam kehidupan ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, seperti yang diketahui tadi, Meli juga sudah menyebutkan ada beberapa jenis literasi, yaitu ada literasi finansial, digital, kemudian tadi ada literasi dasar tentang membaca, menulis, menghitung, dan juga berkomunikasi. Kemudian ada literasi budaya dan kewargaan, serta ada literasi sains. Selanjutnya, jawaban ketiga akan diberikan oleh saudari Juria. Untuk masalah literasi yang ini teman-teman, biasanya sering kali kita jumpai banyak sekali pelajar yang memang masih belum bisa membaca dan menulis teman-teman. Nah, saya mengambil contoh berita, saya mengambil berita mengenai siswa SMP yang tidak bisa membaca. Nah, sekelas SMP tidak bisa membaca dan menulis. Kalian bayangkan, dari 34.062 siswa di sekolah tersebut, sebanyak 155 siswa yang tidak dikategorikan, yang dikategorikan tidak bisa membaca dan menulis teman-teman. Yang kedua adalah masalah mengenai literasi finansial.
literasi finansial ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola keuangan teman-teman. Mengapa saya mengambil contoh ini? Karena seringkali kita jumpai kasus bunuh diri karena pinjol. Kemudian yang ketiga adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengelola informasi dengan teknologi. Nah, ini seringkali kita jumpai teman-teman. Banyak sekali berita-berita hoax dan kita juga seringkali termakan berita hoax. Benar tidak? Benar. Yang paling sering berita mengenai isu politik. Nah, siapa nih yang sering termakan hoax? Digiring opininya sampai menghujat, padahal sebenarnya mungkin bisa jadi tidak salah kan. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Nisa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ewa, Melu, dan Julia. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik ya, tadi teman-teman kalian, teman kelompok sudah banyak sekali ya menyampaikan ya permasalahan-permasalahan terkait literasi dan juga menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan solusi berkaitan dengan masalah literasi yang saat ini ada di Indonesia. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, jadi Ibu meminta kalian menyimpulkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik, silakan. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, silakan Ainul Yakin. Baik, mungkin untuk materi pada hari ini saya rasa dan mungkin kami juga semua merasakan hal yang dampak sangat positif. Karena apa? Karena di sini bahas tentang bagaimana itu literasi, bagaimana literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga sebagai kecakapan sebagai manusia seperti itu. Tadi juga kita didapatkan 3 tema diskusi mengenai contoh studi kasus, mengenai literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi dasar. Saya rasa itu saja, Bu, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ainul sudah menjawab pertanyaan, sudah menyimpulkan dari materi pada pagi hari ini. Jadi yang dapat Ibu sampaikan kembali untuk merefleksi kembali ya bagaimana literasi, ya pentingnya literasi bukan hanya berkaitan dengan membaca menulis, tetapi tentang suatu kecakapan hidup. Ya, bagaimana kita memahami ya suatu literasi itu ya menjadi hal yang lebih dari sekadar membaca dan menulis. Karena apa ya? Karena ketika kita cakap ya, ketika cakap dalam mengetahui sesuatu, tentunya kita akan mampu berpikir kritis bagaimana memecahkan masalah dan kita akan mampu memberikan solusi-solusi ya sehingga kita tidak akan terjebak terhadap hal-hal buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri ya, seperti yang dicontohkan Zuria tadi ya, misalnya pinjol ya di literasi finansial. Ya, kita tahu itu sangat berdampak buruk sekali terhadap diri kita sendiri misalnya ya, sehingga dari hal tersebut ya kita dapat berpikir bahwa oh ternyata penting berliterasi. Karena literasi sudah di banyak sekali ya di bidang-bidangnya dan tentunya sesuai dengan kecakapan tersebut gitu kita harus mampu berliterasi gitu kan ya, memiliki pengetahuan lebih sehingga mampu berpikir kritis bagaimana menentukan arah sikap kita sebagai seorang manusia tentunya agar memiliki kecakapan yang lebih baik dalam suatu kehidupan. Oke, baik, itu saja dari Ibu ya. Sekarang Ibu tutup mata kuliah pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu tutup dengan doa. Silahkan Muhammad Alfa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alfa. Baik, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sekian cuplikan video pembelajaran mata kuliah literasi bahasa Indonesia. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.